sekelompok daun dan ranting yang berserakan di pantai terangkat dan terbawa arus. Halo teman-teman, selamat datang di Pulau Enggano, tempat di mana kita akan mengeksplorasi keindahan alam, budaya, dan kehidupan di pulau terluar Sumatera ini. Dari pantai yang masih alami, hutan tropis yang lebat, hingga tradisi unik masyarakat Enggano, semuanya akan kita bahas di sini. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Yuk, kita mulai petualangan hari ini. Tari di bawah langit Enggano. Di pantai Doa, Pulau Enggano, yang masih alami dan jarang tersentuh wisatawan, sekelompok anak-anak Enggano berkumpul dengan riang. Mereka sedang bersiap untuk berlatih tari yakare, atau yang dikenal sebagai tari perang, tarian tradisional khas suku Enggano. Dengan penuh semangat, mereka berusaha melestarikan warisan budaya leluhur suku Enggano. Di bawah langit biru yang cerah dan diiringi debur ombak yang bersahabat, anak-anak itu membentuk barisan berpasang-pasangan. Para perempuan berdiri di belakang laki-laki, menggambarkan formasi raja yang diikuti oleh permaisuri mereka. Mereka mulai menyesuaikan langkah, mengikuti irama lagu tradisional yang mereka nyanyikan dengan penuh penghayatan. Gerakan tangan dan kaki mereka mencerminkan suasana saat para dayu atau raja dan kahyul atau permaisuri suku Enggano yang sedang menari bersama dalam sebuah pesta besar sebelum terjadinya perang dahsyat antar suku di Tanjung Keramai, pantai barat Pulau Enggano. Tawa dan canda sesekali terdengar ketika salah satu dari mereka salah melangkah atau kehilangan keseimbangan di atas pasir. Lebih dari sekedar latihan, momen ini menjadi jalinan kebersamaan untuk menjaga identitas budaya mereka. Namun, tanpa diduga, langit yang semula cerah mulai mendung. Ombak yang tadinya tenang mendadak menggulung. Namun, tanpa diduga, langit yang semula cerah mulai mendung. Ombak yang tadinya tenang mendadak bergulung lebih besar dan kuat. Salah seorang anak yang berdiri di tepi lingkaran pertama kali merasakannya. "Awas, ombak besar!" teriaknya dengan cemas. Anak-anak pun spontan berhenti menari dan bubar. Beberapa tampak bingung dan cemas, sementara yang lain berlari menjauh dari bibir pantai. Dalam hitungan detik, ombak besar menyapu pasir tempat mereka berlatih. Daun dan ranting yang berserakan di pantai terangkat dan terbawa arus. Suasana riuh berubah hening sejenak. Anak-anak saling menatap dengan napas terengah. Mereka menyadari betapa kecilnya mereka di hadapan alam, namun juga betapa berharganya momen kebersamaan ini. Tak lama kemudian seorang anak tertawa kecil diikuti yang lain, hingga tawa mereka kembali memenuhi pantai. Bermain-main sambil berlatih tarian tradisi Pulau Enggano bersama adik-adik Pulau Enggano di pantai Doa melakoni. Nah, ini. Mungkin ini cara laut menyuruh kita istirahat sejenak, canda salah seorang dari mereka. Dengan semangat yang tak luntur, mereka memutuskan untuk melanjutkan latihan di tempat yang lebih aman, lebih jauh dari bibir pantai. Ombak besar mungkin sebuah gangguan kecil, tetapi tak mampu menghapus cinta mereka terhadap tarian dan budaya Enggano.
Mereka kembali membentuk barisan, memulai latihan dengan menyanyikan tembang tradisi Kamumu Naine, lagu pengantar dalam tari Yakare. Suasana riang kembali tercipta. Para raja dan permaisuri dalam tarian itu seolah sedang berpesta bersama warga suku Enggano. Namun di tengah kegembiraan, tiba-tiba seorang raja meniup trompet sangkakala dari kulit kerang laut yang disebut kami atau kamio. Pekikan para raja dan suara trompet itu menggaung bertubi-tubi, disambut pekikan nyaring dari para laskar-laskar Yakare. Tanda perang dimulai. Seketika perang besar antar suku Enggano pun pecah, membuyarkan suasana pesta yang tengah berlangsung di Tanjung Kerangan. Di tengah hiruk-pikuk peperangan yang berkecamuk, seorang raja yang gagah berani muncul. Dengan tekad kuat untuk mengakhiri pertumpahan darah, ia berlari ke tengah medan perang, mempertaruhkan nyawanya demi perdamaian abadi. Dengan suara lantang, ia berseru, meminta para raja dan warga suku Enggano untuk menghentikan peperangan dan bersepakat berdamai. Ia menyerukan agar kesalahpahaman, permusuhan, dan perang antar suku segera diakhiri untuk selama-lamanya. Seruan itu menggema di medan perang. Para raja dan warga suku Enggano terdiam. Kesadaran pun muncul, dan mereka sepakat untuk menghentikan perang serta berdamai. Perdamaian ini kemudian diwujudkan dalam tari Yaruhe yang menggambarkan para raja saling memberi hormat dan berpamitan untuk kembali ke kampung adat masing-masing dengan hati gembira. Gerakan terakhir dalam tari Yakare disebut Yaruh, yang berarti berdamai dan saling memberi hormat. Tarian ini menjadi bagian penting dalam upacara sakral adat suku Enggano sebagai simbol penghormatan dan peringatan akan pentingnya perdamaian. Video ini diabadikan sebagai kenang-kenangan bagi generasi penerus agar mereka tetap semangat mencintai seni dan budaya Enggano. Warisan ini harus dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan agar seni dan budaya Enggano terus hidup dan berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Demikianlah kisah yang terdokumentasikan dalam video ini saat anak-anak remaja Pulau Enggano yang tergabung dalam komunitas seni dan budaya Sanggar Kapa-Kapa Dopok di bawah bimbingan pelatih mereka, Edward Haryadi Kahua Kabo, berlatih tari tradisional Enggano pada Kamis
17 Oktober 2024 di Desa Malakoni, Pulau Enggano. Salam lestari budaya Ya'u Waika.